Hai semua, perkenalkan nama saya Cindy. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan teknik olah vokal. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Valeria Reliana Loe, yang kedua Meriska Cindy Cynthia Lucas, yang ketiga Magdalena Novembria Lutu, yang keempat Serlinda Taus, yang kelima Damiana Pantola, yang keenam Oliviani Florentinus Reis, yang ketujuh Demetria Nusanan, dan yang terakhir yaitu Justina Tuti Samul. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian teknik olah vokal dalam bermain drama. Sebelum kita mengetahui apa itu teknik olah vokal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu vokal. Nah, vokal berasal dari bahasa Latin yaitu vocalis, yang artinya berbicara atau bersuara. Nah, vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Jadi vokal ini bisa terdapat pada dunia musik, bisa juga dalam drama. Karena arti dari vokal sendiri yaitu berbicara atau bersuara. Jadi tidak saja terdapat pada musik, tetapi juga drama. Yang berikut yaitu pengertian teknik olah vokal dalam bermain drama. Nah, teknik olah vokal merupakan suatu cara untuk menguasai intonasi, diksi, dan artikulasi sehingga suara yang dihasilkan dapat didengar jelas, indah, tepat, dan berjiwa dengan penggunaan pernafasan yang benar sehingga komunikasi dalam drama menjadi efektif. Nah, jadi teknik olah vokal itu merupakan cara untuk menguasai intonasi, diksi, dan sebagainya sehingga ketika bermain drama itu suara yang dihasilkan dapat didengar jelas, indah, dan drama tersebut menjadi lebih efektif. Yang berikut, seberapa penting sih teknik olah vokal dalam bermain drama? Nah, teman-teman bisa melihat dari 7 data yang saya paparkan ini. Yang pertama yaitu suara memancarkan energi, kegairahan, dan antusiasme. Yang kedua, suara berpengaruh 38% dari komunikasi kita. Yang ketiga, suara atau orang yang menarik dan percaya diri tercermin dari suaranya. Yang keempat, ekspresi suara mempengaruhi peningkatan kepercayaan orang lain. Yang kelima, suara yang baik dapat menciptakan hubungan yang baik. Yang keenam, suara yang meyakinkan dapat menimbulkan kesan profesional. Dan yang terakhir, suara yang baik dapat meningkatkan kepercayaan bisnis. Nah, teman-teman sudah mendengar dan melihatnya bahwa dari 7 data ini semuanya berkaitan dengan suara. Oleh karena itu, pentingnya teknik olah vokal dalam bermain drama karena dalam bermain drama hampir seluruhnya suara yang memainkan peran tersebut. Jadi, suara merupakan peran penting dalam drama. Jika kita bermain drama tanpa suara yang jelas, maka drama tersebut tidak efektif. Seperti pengertian yang awal, bahwa jika suara kita jelas, indah, dan sebagainya, maka drama tersebut akan menjadi lebih efektif. Baik, yang berikut contoh penggunaan teknik olah vokal yang benar. Kelompok kami memilih penggunaan teknik olah vokal yang benar ada 7, yaitu yang pertama pernapasan, yang kedua artikulasi, yang ketiga intonasi, yang keempat diksi, yang kelima gestikulasi, yang keenam warna suara, dan yang ketujuh bentuk suara. Ketujuh penggunaan teknik olah vokal ini akan dijelaskan dan dipraktikkan oleh teman-teman saya. Dalam melakukan teknik olah vokal yang baik dan benar, perlu juga diperhatikan pengolahan pernapasan dasar. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi ketika Anda menghirup udara, kemudian masuk ke rongga dada sehingga membusung. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan ini terjadi ketika udara yang dihirup
masuk melalui kerongkongan, kemudian disimpan di dalam perut sehingga perut terlihat membesar. Yang ketiga, pernapasan lengkap. Pernapasan ini merupakan gabungan antara pernapasan dada dan perut untuk mengangkut lebih banyak udara di dalam tubuh. Pernapasan ini cenderung sulit dan melelahkan sehingga lebih banyak dipakai oleh pemain yang fokus pada suara dibandingkan yang fokus pada aktingnya. Yang terakhir, pernapasan diafragma. Pertama, tenangkan badan dan pikiran. Pastikan Anda dalam keadaan yang rileks. Kedua, hiruplah udara melalui hidung sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas masing-masing. Setelah udara masuk, alirkan udara terus dari dada hingga ke perut. Lalu tahan udara tersebut selama beberapa menit. Terakhir, napas dikeluarkan atau dihembuskan dari mulut secara perlahan-lahan. Lakukan tahap tersebut berulang-ulang kali hingga membuat tubuh Anda rileks dan siap untuk melanjutkan pemanasan latihan drama. Dalam pementasan drama, pengucapan kata atau kalimatnya harus dengan jelas. Misalnya, dalam pengucapan vokal A sampai dengan O ataupun konsonan A sampai dengan Z. Begitupun dengan menggabungkan vokal dan konsonan menjadi kata atau kalimat, pengucapannya harus jelas agar para penonton atau para pendengar dapat memahami maksud dari perkataan kita. Misalnya pengucapan vokal A, I, U, E, dan O harus jelas, ataupun dalam contoh kalimat, aku tidak takut dengan coronavirus karena aku yakin dia bersama aku. Di dalam drama, yang perlu diperhatikan adalah intonasi, yang menunjukkan tinggi rendahnya nada pada suatu dialog atau kalimat dalam percakapan, yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam satu dialog agar pesan yang disampaikan oleh pemain dapat dipahami oleh penonton. Seperti pada kalimat berikut ini. Kenapa bumi ini menjadi sangat menakutkan? Apakah Tuhan marah dengan kita? Saya ingin menjadi penghuni yang bebas dan tidak dibatasi oleh apapun. Diksi merupakan gaya yang harus digunakan oleh seseorang agar kata yang diucapkan dapat jelas sehingga bisa membedakan antara huruf P, W, T, D, K, dan G, dan kata tersebut dapat diulang-ulang sekitar 5-10 menit. Misalnya, P, 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 P. Yang kedua, B, B,
V, VB, VB, VV. Gestikulasi adalah suatu cara untuk memenggal kata dan memberi tekanan pada kata atau kalimat pada sebuah dialog. Nah, ketika pada pementasan drama, pemenggalan kata dan memberi tekanan pada kata atau kalimat harus jelas sehingga penonton atau yang menyaksikan langsung dapat mengerti dialog tersebut. Misalnya, pada kata tuan kelewatan, pergi. Antara tuan kelewatan dan pergi harus dilakukan pemenggalan karena keduanya memiliki maksud yang berbeda. Hal ini dilakukan agar lebih lancar dalam memberi tekanan pada kata. Misalnya, tuan kelewatan, pergi. Hampir setiap orang memiliki warna suara yang sangat berbeda. Demikian pula usia sangat mempengaruhi warna suara. Misalnya saja, seorang kakek akan berbeda warna suaranya dengan seorang pemuda. Seorang ibu akan berbeda warna suaranya dengan anak gadisnya. Apalagi antara laki-laki dan perempuan. Akan sangat jelas perbedaan warna suaranya. Jadi, jelaslah bahwa untuk membawakan suatu dialog dengan baik, maka selain harus memperhatikan artikulasi, gestikulasi, dan intonasi, harus juga memperhatikan warna suara. Bentuk ucapan. Dalam pementasan sebuah drama, tentunya kita harus memperhatikan bentuk ucapan. Suatu ucapan, panjang atau pendek, umumnya mengandung klimaks. Nah, jika kita ingin ucapan kita mengandung ucapan yang jelas, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, volume. Volume suara harus dibesarkan. Misalnya, ketika kita mementaskan sebuah drama di dalam gedung, usahakanlah agar suara kita terdengar sampai keluar. Yang kedua adalah emosi. Emosi adalah luapan perasaan seseorang. Ketika kita mementaskan sebuah drama, misalnya dalam adegan sedih, pastinya kita meluapkan emosi kita dengan menangis. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Cuma batuk biasa saja. Kalau begitu, biar saya saja yang mengerjakan pekerjaan ibu hari ini. Terima kasih, Nak. Ibu masih kuat kok. Tidak apa-apa, Ibu. Biar Jaka saja yang mengerjakannya. Ibu beruntung punya anak seperti kamu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah pulang. Iya, ada apa memangnya, Dinda? Aku ingin meminta tolong. Meminta tolong apa? Tolong jagain ibu ini. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Kak. Baiklah, Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka tutupan kukusan ini. Tenang saja, Dinda. Aku tidak akan lupa demi janji aku. Baik, materi kami sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Inilah referensi yang kami gunakan, yaitu ada Hamsa, Puspa, dan Yunita. Untuk teman-teman yang belum mengerti atau ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar, silakan bertanya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, kami juga persilakan. Terima kasih.